Komnas HAM akan memanggil pihak KPI Pusat terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami oleh pegawai KPI. 7 pegawai KPI yang disebut sebagai perundung dalam surat terbuka dinonaktifkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini mengagendakan pengaduan korban dugaan kekerasan seksual berinisial MS. Komnas HAM menilai ada pembiaran dalam kasus pelecehan seksual dan perundungan terhadap MS. Komnas HAM pun berencana memanggil pihak KPI untuk mengusut dugaan pembiaran tersebut. Komnas HAM juga membenarkan bahwa korban pernah melapor ke lembaganya 2017 lalu. Saat itu korban melapor melalui email dan direspon oleh bagian pengaduan. Kami prinsipnya menghargai korban. Selama korban belum nyaman dan belum memutuskan akan memberikan keterangan kepada Komnas HAM, tentu kita hargai itu. Polisi memanggil 5 terlapor. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Senin pekan depan. Perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Jadi itu pasal yang kita terapkan, ini masih sebatas dugaan. Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Polisi memanggil 5 terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual tersebut. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya, namun malah dipindahkan divisi. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus tersebut. Apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi perundungan ini, kita langsung berbincang dengan Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti dan psikolog Sani Budiantini. Selamat malam ibu-ibu, mbak-mbak. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung di Anus Prime. Saya langsung ke Mbak Mimah. Mbak Mimah, kejadian 2012 pernah dilaporkan ke polisi, pernah dilaporkan ke Komnas HAM, dan pernah dilaporkan ke atasannya di KPI. Secara resmi KPI tahu kasus ini kapan? Ya, baru tahu tanggal 1 September kemarin berdasarkan informasi yang beredar, gitu ya. Nah, berdasarkan informasi itulah maka KPI memanggil jajaran kita ya di internal gitu ya, dengan diawali pembentukan tim investigasi internal untuk memastikan gitu, memastikan informasi yang beredar itu kebenarannya gitu ya. Jadi di para pihak yang dimaksud ini adalah jajaran sekretariatan kita, sudah kita panggil. Kita lakukan pendalaman gitu ya terkait dengan informasi tersebut. Oke, bagaimana modusnya para pelaku ini sehingga selama 9 tahun tidak ada yang mengetahui kejadian, padahal kalau dibaca dari surat tersebut kejadian itu sangat dramatis dan memalukan. Tadi sempat terputus ya, saya sempat terputus nih Mas pertanyaannya. Iya, bagaimana modus operandi pelaku sehingga kemudian selama 9 tahun tidak diketahui oleh pihak KPI dan kawan-kawannya di kantor? Jadi begini gitu ya, kita ini kan baru melakukan langkah-langkah pendalaman ya di internal untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jadi kami belum bisa ngambil kesimpulan terkait dengan informasi ini karena memang secara paralel juga bersamaan dengan penyelidikan di kepolisian. Tapi langkah-langkah memanggil para pihak termasuk terduga pelaku gitu ya yang berjumlah 8 orang gitu ya, itu sudah dimintai keterangan oleh KPI. Sebagai pimpinan ya kami sudah memanggil. Dinonaktifkan, apakah ini untuk memudahkan penyelidikan atau KPI sendiri secara internal sudah mengetahui ada pelanggaran di sana? Ini untuk agar mereka bisa fokus ya, fokus menjalani proses penyelidikan di kepolisian. Karena kan kalau misal mereka masih aktif, tentu mereka akan dibebankan terhadap tugas-tugas kantor. Baik, saya ke Mbak Sani. Mbak Sani, 9 tahun. Baik. Ya, sudah mendukung upaya seluruh aparat ya, dalam hal ini kepolisian dalam penyelidikan
KPI adalah melakukan membebas tugaskan para terduga pelaku. Baik, oke. Saya ke Mbak Sani. Mbak Sani, 9 tahun kejadian ini. Banyak kemudian orang yang berkomentar, kok bisa ya orang ini tahan selama 9 tahun diperlakukan seperti itu? Secara psikologis, apa sih yang dialami oleh si korban ini, tapi dia bisa menahannya untuk tidak meributkan? Ya, izinkan saya memakai kalimat penyintas kali ya. Karena kalau kita bilang penyintas ini adalah di mana MS ini berusaha untuk memang bertahan ya dari tekanan yang dialami. Kenapa ada orang yang bisa bertahan sampai 9 tahun? Kalau kita lihat sebenarnya penyintas ini telah berusaha melaporkan atau menginformasikan apa yang dialami kepada pihak-pihak tertentu yang dia rasa sebenarnya bisa memberikan perlindungan. Nah, namun ketika usaha ini gagal ya, cuma kalau kita lihat dari berita sudah beberapa kali juga usaha ini dilakukan, namun mentok di situ dan mungkin sudah terjadi juga akhirnya putus asa ya, sehingga kalau kita lihat dalam keterputusasaan ini penyintas ini ya berusaha untuk bisa merecovery ya trauma yang dialami. Kalau kita lihat juga dari berita bagaimana penyintas ini juga berusaha untuk ke psikiater ya, ada pendampingan dan sebagainya. Ini juga adalah salah satu indikasi bahwa sebenarnya dia tidak sanggup kan, kalau sendiri tidak sanggup, tapi perlu bantuan secara profesional untuk merecovery traumanya. Paling tidak bisa mengatasi gangguan-gangguan yang dia alami secara psikologis. Kalau kita lihat ada ketakutan, ada rasa tidak percaya diri di sini ya, kalau kita lihat dari penuturannya, dan luar biasa sekali menurut saya ini menyedihkan dan memprihatinkan karena tadi ketika ada penyintas atau korban ya lain yang melakukan suatu pengaduan, sudah sebaiknya sumber yang diadukan ini ada sumber yang diharapkan bisa membantu, mestinya turun tangan dan menuntaskan secara langsung begitu. Nah, inilah yang saya sesalkan, karena siapa lagi yang bisa melindungi ya penyintas ini kalau bukan yang diharapkan tadi, atasan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang ternyata perundungan ini tidak hanya terjadi di kalangan SD, SMP, SMA atau remaja, tapi di kalangan dewasa ya yang notabene adalah pekerja di sini. Itu pun terjadi. Kenapa? Karena kita bisa sebut adalah ini perundungan karena yang korban di sini adalah yang merasa memiliki power yang lebih sedikit dibanding pelaku, di mana pelaku ini memiliki dominasi atau power yang lebih besar ya. Makanya kalau kita lihat perundungan itu bisa terjadi di mana saja, dan kalau kita lihat mungkin dengan kasus ini bisa membuka kasus-kasus lain yang mungkin saja terjadi, namun orang ini lebih baik bertahan atau tutup mulut dibandingkan akhirnya putus asa karena tidak mendapat perlindungan yang diharapkan. Baik, oke. Saya ke Mbak Mima lagi. Mbak Mima, boleh tahu level pekerja yang penyintas ini di level mana? Apakah dia pegawai kontrak atau pegawai permanen di KPI? Pegawai kontrak ya, karena kan kontraknya 1 tahun, per tahun diperpanjang gitu ya, per tahun diperpanjang. Jadi posisi yang bersangkutan saat itu adalah sebagai tenaga editing atau visual data. Jadi ada beberapa staf ya, ada staf pemantauan, ada visual data, gitu, ada tenaga analis. Jadi posisinya adalah melakukan editing terhadap beberapa program siaran ya, baik di televisi maupun. Saya ingin mengaitkannya dengan pernyataannya Mbak Sani tadi bahwa power si penyintas ini lebih rendah daripada powernya si pelaku. Demikiankah? Kita komunikasi kita dan pendalaman kita memang belum sampai seitu ya, Mas. Karena memang informasi yang kita dapatkan belum bisa menyimpulkan gitu ya, sampai sedalam yang disampaikan oleh Mbak Ibu tadi gitu. Jadi memang gini, karena kan kita juga butuh pendalaman selain dari pelaku, juga dari saksi-saksi, juga dari para pihak gitu. Nah, jadi kan tapi kita karena ini bersamaan dengan proses penyelidikan di kepolisian, tentu kita harus saling menghormati ya bahwa ini berjalannya paralel. Jadi kita juga akan menunggu, dan salah satu sudah ada yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Terkait dengan tadi yang disampaikan di surat terbuka itu bahwa pernah melapor ke atasannya dan kemudian atasannya justru kemudian hanya memindahkan ke divisi lain. Ketahuan siapa atasan yang dimaksud oleh si penyintas ini?
Jadi dari pendalaman kita sementara ini memang yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan bahwa beliau yang bersangkutan tidak nyaman ya, tidak nyaman berada di ruangan tersebut. Jadi akhirnya kebijakan yang diambil oleh di jajaran kita gitu ya, memindahkan ruangan. Jadi ruangannya aja yang dipindahkan gitu ya. Dan setelah itu dievaluasi kembali, gitu ternyata beliau sudah merasa lebih nyaman. Nah, jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, oke. Saya ke Mbak Sani. Mbak Sani, kalau tadi kita berbicara dari sudut penyintas, saya ingin meminta Mbak Sani menyampaikan dari sudut pelaku. Kenapa para pelaku ini? Apakah hanya karena punya power yang lebih sehingga kemudian selama 9 tahun tega melakukan hal yang menurut kita tidak layak dilakukan oleh manusia? Ya memang secara umum pelaku perundungan atau pelaku bullying itu memiliki motif adalah adanya kepuasan, adanya rasa bahagia di atas penderitaan. Di mana biasanya kalau kita telusuri lagi pelaku ini juga memiliki gangguan dari sisi mungkin kepribadian atau mungkin juga ada kejadian-kejadian di masa lalu yang kalau kita korek lagi mungkin berhubungan juga dengan apa yang dia lakukan saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat secara psikologis pelaku ini memiliki kebutuhan untuk memiliki power yang tinggi, apalagi kemudian dia memang memiliki otoritas itu begitu. Kalau kita lihat tadi ada pegawai kontrak, pegawai permanen, tentunya pegawai kontrak lebih rendah dibanding pegawai permanen dan sebagainya. Nah disinilah yang menurut saya kalau kita telusuri lagi mungkin harus ada sesuatu yang memang harus kita bantu juga untuk para pelaku ini bisa membenahi dirinya secara psikologis. Karena tidak mungkin tidak ada sesuatu atau motif tertentu di belakangnya. Tapi kecenderungan bahwa seorang pelaku ini mengalami kepuasan dan kesenangan atas penderitaan orang lain, ini seringkali terjadi. Dan kalau kita lihat ini mungkin juga ada gangguan kepribadian atau mungkin juga ada, kita nggak tahu, kita belum ada assessment, tapi bisa juga ada psikopat kayak begitu ya, psychopathic disorder, di mana ada dia ada kepuasan dari penderitaan karena dia merasa mendominasi, memiliki power untuk menguasai seseorang. Itu yang terlihat. Nah, ini sebenarnya hanya menjadi salah satu contoh saja, dan ternyata banyak sekali juga yang mengalami kasus seperti ini. Dan saya yakin dari Komisi Penyiaran Indonesia, Mbak juga menyatakan akan diusut tuntas. Dan saya yakin karena ini juga blow up, dan bersyukur juga ya bahwa penyintas ini sudah menginformasikan ke media sosial dan tembusan mungkin ke presiden dan sebagainya, bahwa ini ada, saya mengharapkan sekali ini terjadi. Jadi jangan sampai para penyintas yang lain atau korban yang lain itu hanya diam meratapi nasibnya saja hanya untuk merecover, tapi sebenarnya ini penting untuk membongkar banyak hal yang terjadi kasus seperti ini di Indonesia dan sekalian menekan kasus-kasus yang mungkin saja terjadi. Oke, untuk memutus kejadian ini yang biasanya hanya terjadi di sekolah-sekolah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya adalah sosialisasi bagaimana semua orang bisa memiliki kemungkinan untuk menjadi korban dan pelaku sebenarnya. Nah biasanya kalau kita itu memberikan sosialisasi bagaimana seorang yang potensi menjadi korban itu juga harus bisa memiliki pertahanan diri. Bagaimana dia bisa say no, bagaimana dia juga bisa mengusahakan untuk speak up ya, untuk melaporkan kepada struktur yang tidak boleh putus asa, dan yang terutama adalah memberikan informasi kepada orang yang dipercaya. Misalnya siapa? Orang terdekat, keluarga, orang tua, teman yang bisa dipercaya, sehingga menjadi satu tim yang bersama-sama untuk mengajukan ini begitu, untuk bisa diusut tuntas. Dan sebaliknya, calon-calon pelaku juga harus diinformasikan bahwa mereka juga memiliki suatu gangguan yang mereka juga perlu harus atasi begitu. Jangan sampai menimbulkan korban-korban yang banyak yang menurut saya kalau kita lihat dampak dari bullying ini luar biasa, hingga sampai bunuh diri pun banyak sekali terjadi karena kasus bullying. Jadi tidak hanya kena aspek psikologis ya, trauma, atau kemudian ada efek yang lainnya, tidak bisa tidur, kemudian perilaku berubah, gangguan konsentrasi, tapi hingga bunuh diri. Nah ini yang menurut saya para pelaku, potensi menjadi pelaku ini harus tahu apa yang dia lakukan itu bisa segitu bahayanya menimbulkan korban di orang lain. Oke, ini sangat berbahaya, Mbak Mima. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh KPI? Jadi KPI akan mendukung ya aparat kepolisian dalam memproses dugaan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI Pusat ya. Yang kedua, KPI akan tetap memberikan perlindungan ya dalam rangka pemulihan psikologis korban. Jadi kita akan tetap menjalin komunikasi dengan MSA ini ya, yang diduga korban ini,
agar yang bersangkutan dalam posisi yang tetap dalam posisi yang nyaman, karena kan bagaimanapun tadi udah disampaikan oleh Ibu gitu ya bahwa kondisi psikologisnya pasti juga terganggu. Nah ini jadi kita akan tetap mencari upaya gitu ya agar yang bersangkutan tetap bisa terjaga lah ya psikologisnya. Dan juga kan perjalanan proses ini kan masih terus berjalan ya, karena kan pelaku yang diduga pelaku ini kan akan dipanggil selanjutnya oleh polisian. Jadi dalam hal dibutuhkan informasi atau misalnya dokumen dan apapun, kami akan mensupport dan mendukung. Ya, termasuk bekerja sama dengan Komnas HAM yang menganggap KPI melakukan pembiaran selama ini. Iya, termasuk dengan Komnas HAM kan, karena kan masing-masing lembaga punya kewenangan ya. Jadi kalau dalam hal misalnya komisioner KPI diminta atau dipanggil oleh Komnas HAM, tentu kami akan siap. Oke, baik. Mbak Sani, tanggung jawab dugaan kasus ini dapat berjalan dan sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab ya tentu saja kami akan hadir ya kalau misalnya dimintai keterangan atau dipanggil oleh Komnas. Tanggung jawab yang diambil oleh institusi seperti KPI ini, apakah ini kemudian bisa menolong penyintas dan kemudian memberikan sebuah pembelajaran ke publik nantinya? Oh sangat, saya bilang ini sangat karena ini menjadi role model buat institusi lain atau lembaga lain yang juga mungkin mengalami hal seperti ini, dan terutama tadi muncul keberanian dari para penyintas atau korban-korban lainnya untuk bisa melaporkan seperti MS ini. Makanya saya apresiasi terhadap apa yang dilakukan MS, bahwa tidak boleh kita berdiam untuk sesuatu yang salah dan keliru. Mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang berani untuk berkata benar. Karena saya yakin bukan violence-nya yang hanya salah, tapi juga bagaimana orang benar yang berdiam. Ini yang membuat juga akhirnya buang waktu seperti itu. Oke, meskipun sangat terlambat dia baru bersuara, tetap harus kita apresiasi Mbak Sani ya. Iya. Oke, baik. Lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Komisioner KPI Pusat Mima Susanti dan psikolog Sani Budianti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu-ibu. Data vaksinasi Presiden Joko Widodo bocor ke publik. Apa penyebab data publik yang terkumpul di server pemerintah sering bobol? Tunggu di iNews Prime.